Hari ini kita akan bicarakan mengenai satu topik yang banyak dipertanyakan mengenai bagaimana kita itu mengatur perasaan kita. Pada waktu itu kita cemas, kita despair, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ya. Jadi topik hari ini adalah jangan takut ya. Oke, sebelum ini ada satu bacaan kita baca. Siapa siap-siap ya yang mau baca, yang belum pernah baca silakan ya. Siap-siap ya, saya buka bacaan dari Matius 14. Silakan saya mau baca. Yang belum pernah baca nih. Ayo, siapa yang belum pernah baca? Saya ya Pak, Oh ya, Fitri silakan. Matius 14, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, terima kasih Fitri ya, demikianlah sabda Tuhan ya. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita, di mana di sini kesempatan bahwa pada murid-murid itu bersama Tuhan Yesus sendiri ya. Dan mereka tahu ada Yesus di sana ya. Dan di sana kelihatan bahwa tapi masih tetap takut ya. Dan pada waktu itu eh, mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air dan mereka tahu. Tapi kemudian Petrus yang mau belajar berjalan di atas air. Kata Petrus pada dia, pada Tuhan, kalau engkau menyuruh aku ya dengan semua confident level, suruhlah aku berjalan di atas air. Nah, inilah kesempatan untuk Petrus menunjukkan bahwa dia juga bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi pada waktu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air? Ternyata dia merasakan sesuatu, yaitu tiupan angin. Dan itu hanya perasaannya saja terutama. Dan karena ada tiupan angin, walaupun di situ ada Tuhan Yesus, confident levelnya turun. Imannya turun. Karena imannya turun, maka dia berasa takut. Dan apa yang terjadi? Dia tenggelam. Padahal di situ dia tahu loh ada Tuhan Yesus. Dan yang menyuruh dia jalan tuh ya Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia masih merasakan doubt terhadap dirinya sendiri dan malah dia merasakan ada angin padahal mungkin tidak ada angin. Tidak ada hal-hal yang tertentu yang membuat dia mestinya bisa berjalan di atas air. Dan dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan katakan, hei kamu itu orang kurang percaya. Kamu jatuh karena kamu merasa rasanya sendiri, berasa-berasa sendiri bahwa ada tiupan angin. Karena dia kurang percaya. Tapi kalau dia percaya, dia tidak akan merasakan tiupan angin dan dia tidak akan tenggelam. Dia bisa jalan di atas air. Nah, inilah yang kita rasakan setiap hari. Di mana kita tahu kita sering berdoa, ya Tuhan tolonglah aku, dampingi aku Tuhan. Bawa aku ke tempat kau mau bawa aku. Tapi tetap saja masih merasa-rasakan. Rasanya ada angin, rasanya tidak ada harapan, rasanya ada kerikil, rasanya ada batu, rasanya ada apa yang akan membuat saya jatuh. Dan itu perasaan kita sendiri, kecemasan kita sendiri. Sehingga kalau kita cemas, kita menjadi takut.
Kenapa? Karena Tuhan katakan, kita kurang percaya. Jadi kalau kita takut karena bukan apa? Karena kita kurang percaya, teman-teman ya. Sudah dikatakan, kita ajarin, kita belajar malam hari ini. Bahwa kalau kita beriman dan kita percaya penuh, kita tidak akan bimbang karena Tuhan akan selalu berada di sana. Kita tidak akan merasakan ada tiupan angin. Kita tidak merasakan ada kerikil batu apapun juga. Sehingga kita bisa benar-benar dengan besar hati, kita bisa melawan semua perasaan kita. Dan kalau kita tidak takut, maka tidak akan tenggelam. Ya. Nah, di dalam Injil, ya, di dalam Alkitab itu banyak sekali perasaan takut sudah dikatakan ya. Di dalam kitab Kejadian, jangan takut Abraham, bahkan Abraham pun takut. Akulah perisaimu. Di kitab Keluaran, jangan takut, berdiri tetap, jangan lihat keselamatan dari Tuhan. Di Ulangan juga, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, jangan takut. Yesaya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Lukas, jangan takut sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Lukas juga, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Matius, tenanglah, jangan aku ini, jangan takut. Yohanes, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Dan ini adalah tema yang 100, 200, 300 kali dibicarakan di dalam Alkitab. Dan kita selalu mendengarkan di gereja membaca Alkitab. Jangan takut, tapi kenapa kita masih gelisah, kita masih tidak tenang, kita bisa takut? Karena ya Tuhan katakan tadi, iman kita masih belum tegar, iman kita belum kuat, iman kita yang membawa kita tenggelam. Nah, malam ini akan kita bicarakan bagaimana menaikkan iman itu. Kita sudah belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kalau kita bimbang, kita ragu, maka berasa ada angin-angin, berasa ada hal-hal yang membuat kita takut. Padahal tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena iman saja. Ya. Jadi secara umum kita dikatakan ada 365 jangan takut di dalam Alkitab ya. Nah kalau 365 kan berarti satu setiap hari ya. Tapi ternyata bukan hanya jangan takut. Kalau kita bicarakan mengenai tema jangan takut, ada banyak macam, bermacam-macam di dalam Alkitab tuh. Jangan khawatir, jangan gentar, hati jangan gelisah, kuatkan dan teguhkan imanmu, semuanya. Kemudian ada lagi, aku menyertai engkau. Kenapa engkau masih takut? Dan varian-varian itu memang ada 300 sampai 400 kali. Sehingga ini adalah salah satu frasa yang sering dibicarakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Jangan takut. Don't be afraid. Why should we be afraid? Nah, ini justru di sinilah kita akan melihat bagaimana kita sendiri. Pesan jangan takut itu bagaimana kita bisa mengatasinya. Ya. Karena jangan takut itu sebetulnya apa yang Tuhan katakan memang benar. Apa yang membuat kita takut? Ya karena kita sendiri. Karena tidak ada hal tertentu yang bisa membuat kita takut. Kenapa? Dia sudah katakan di dalam Yesaya. Sebab aku menyertai engkau. Aku akan selalu meneguhkan. Meneguhkan artinya menopang. Meneguhkan artinya engkau yang akan mau jatuh. Aku akan pegang sehingga engkau tidak akan jatuh. You don't fall down. Bahkan aku akan menolong engkau. Ya. Sabda ini setiap hari kita dengar. Sabda ini kita selalu baca di dalam Alkitab, tapi kadang-kadang kita tidak bisa menguasai perasaan kita dan perasaan takut itu selalu ada. Setiap hari kita merasakan bahwa kita kadang-kadang kita itu bimbang. Kadang-kadang kita ragu. Kita tidak berpegang teguh bahwa Tuhan tuh ada, Roh Kudus ada di dalam kita, tapi tetap kita kadang-kadang tidak percaya. Sehingga kita membimbang. Ya. Nah, Tuhan Yesus sudah katakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus selalu di sana dan dia selalu mengulurkan tangannya untuk kita tanpa kita rasakan. Kadang-kadang kita ignore. Kadang-kadang kita tidak peduli. Walaupun dia datang seperti juga Petrus juga mengalami sendiri pada waktu Yesus ada di sana. Dia mau berjalan di atas air, tapi karena ketakutannya, keimannya yang kurang, dia bisa tenggelam. Coba kau keiman dia tinggi. Sama juga keimanan kita. Kita tidak akan takut menghadapi semuanya. Mau masalah masalah saja. Kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu ada di dalam kita. Disitulah kita mesti berpikir bahwa yang menghantui perasaan kita itu bukan dari luar kita.
tapi dari dalam kita, dari hati kita, dari ketidakpercayaan kita, dari apapun yang membuat kita selalu bimbang dan ragu, sehingga apa yang terjadi, iman yang tadinya kuat menjadi roboh. Iman yang tadinya harus kita percaya, harus kita pupuk, malah tidak bisa dipupuk, malah dia akan mengurangi dan makin lama makin mengurangi. Dan pada waktu ada angin, seperti Petrus merasakan ada angin ini yang membuat aku makan roboh, yang membuat aku tenggelam, tenggelamlah kita. Seperti juga Petrus juga tenggelam. Karena apa? Perasaan negatif yang mendominasi dari kita dan dari kita sendiri. Bukan dari mana-mana. Tuhan tidak mencobai. Pada waktu Yesus katakan pada Petrus, berjalanlah di atas air seperti aku juga bisa berjalan di atas air. Bukan karena pada waktu itu keilahian Yesus yang membuat, tapi karena keimanannya Yesus yang membuat dia bisa jalan di atas air, maka dia menantang Petrus untuk bisa mengikuti dia jalan di atas air. Sehingga kita harus mendobrak. Kita harus mendominasi perasaan kita yang negatif, yang selalu negatif. Kalau kita punya iman yang kuat, maka kita juga akan merasakan tenang, kita akan merasakan percaya diri, dan kita akan tidak takut akan segalanya. Dan teman-teman, ini apa yang katakan Yesus itu benar. Karena di zaman modern, ada banyak sekali kesempatan bahwa kita merasakan kecemasan. Kadang-kadang tuh kita kerja ya, kita udah sering kerja, tapi kadang-kadang masih sering cemas. Kadang-kadang masih sering sekali kita merasa kok tidak tenang. Nah, sains modern itu sebetulnya mengamini apa yang Tuhan katakan. Kalau kita merasa takut, kalau kita merasa tidak yakin, maka ada satu masalah di dalam diri kita yang berasal dari kita yang negatif, yang membuat kita itu bimbang dan ragu dan stres. Nah, ini yang saya tunjukkan ya. Di dalam keadaan stres, maka ada produk yang namanya kortisol ini meningkat ya. Ini saya tunjukin aja, Tuhan Yesus itu benar. Bahwa kortisol ini adalah hormon yang ditingkatkan karena kita takut, kita stres. Nah, kita lihat berapa lama dia di dalam darah. Sampai 90 menit. Nah, hormon-hormon dan zat-zat yang lain cuman 1 sampai 5 menit. Pak, ini paling 20 menit, ini paling tidak untuk tidak depresi. Ini untuk gairah hidup hanya 1 menit. Tapi kalau kita berasa takut apa yang dirasakan Petrus, dia akan mendapatkan kortisol dengan cukup lama di dalam darah. Sehingga apa yang terjadi kalau kita stres terus-menerus, nah ini saya tunjukkan. Ini yang orang yang stres, kehidupannya stres terus, kortisolnya naik. Ini kortisol kalau tidak stres sedikit dia naik. Tapi kalau dia banyak kronik stres, maka ini masalahnya. Sering nggak bisa tidur malam, sering merasakan denyut-nyut-nyutan, sering makanannya nggak enak. Ada lagi sakit sana, sakit sini, dan lain-lain. Tapi intinya ini adalah karena kita chronic stress. Why? Karena imannya kurang kuat. Karena kepercayaannya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah ada. Dia akan membantu kita. Kasih Allah yang hadir dia tidak rasakan. Tuhan selalu memberikan kasih. Tapi kalau kita membuat hidup kita selalu stres, kita takut, kita tidak percaya, tidak sesuatu yang negatif akan terjadi, maka ini akan terjadi chronic stress. Dan karena itulah banyak orang-orang yang mengalami masalah dengan kesehatan. Mau hipertensi, mau diabetes, mau apapun juga. Karena dia mengalami chronic stress. Dan disinilah Tuhan bekerja. Kasih Allah, ingatlah. Kasih Allah itu akan selalu hadir. Kasih Allah akan selalu menjaga agar kita tidak rapuh. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri di mana dia mengambil bentuk manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan penderitaan. Dan dia memasukin fase kemanusiaannya. Itulah Tuhan Allah yang dia lakukan. Yang dia lakukan dan dia alami sendiri. Tapi apa yang terjadi? Tuhan punya iman, dia tahu dia diberikan kesempatan untuk menghilangkan dosa manusia. Tapi bagaimana? Dia bisa menghilangkan semua ketakutan itu karena keimanannya kepada Bapaknya yang di surga yang mengutus dia di dalam dunia. Disinilah ya teman-teman kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana di dalam tubuhnya yang rapuh dia bisa mengatasi itu semua. Kalau dia bisa, dia minta kita juga bisa. Hanya satu, yaitu keimanan kita ditinggikan.
Di dalam setiap kesempatan, Allah tidak akan menjaga jarak. Dia akan selalu hadir dalam hidup kita. Apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita tunggu kalau dia selalu berada di dalam sini, di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu ada problem, ketuklah pintuku, maka aku akan datang kepadamu. Tidak akan lama-lama, aku akan selalu datang. Dia hanya sejauh doa, dia tidak akan menolak permintaan kita. Tapi kalau kita tetap doubt, kita chronic stress yang kita lihat tadi itu karena kita tidak mempunyai kesempatan untuk membuat diri kita percaya, diri kita menerima Tuhan apa adanya, diri kita yang diberikan oleh Tuhan yaitu kasih karunia, bagaimana kita bisa membuat diri kita tenang. Karena Allah yang selalu akan datang, yang tidak pernah menjaga jarak, kita menolaknya. Dia mau hadir. Tapi kalau kita menolak, bagaimana dia bisa menjadi penolong buat kita? Nah, satu lagi yang kita harus ingatin ya, bahwa Tuhan Yesus sudah katakan bahwa tubuh kita itu adalah bait kasih Allah. Di mana Allah berada? Allah berada di dalam diri kita. Di dalam 1 Korintus 16:19 dikatakan, tidaklah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya kalau Tuhan Yesus datang di dalam rumahnya, bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus sendiri juga datang dalam diri kita. Baitnya adalah di dalam diri kita. Maka kita akan adalah serupa dengan Allah dan kita mestinya tidak takut. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Kronik stres yang tadinya itu ada bisa meningkat, kortisol meningkat. Tapi kalau Roh Kudus datang kita merasakan di mana kasih Allah yang ada pada malam pada hari itu datang berdiam di dalam diri kita. Maka Mendengar nggak? ketakutan-ketakutan yang ada akan hilang. Ketakutan-ketakutan yang ada akan bisa kita patahkan. Ketakutan-ketakutan apapun juga yang kita rasakan, kita bisa hilangkan. Karena apa? Karena kita merasakan kasih yang begitu besar. Kalau kita perlu ngambil nafas, kita tutup mata, ambil nafas, diam. Itu Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah Roh Kudus. Tolonglah aku mengatasi ketakutanku. Tolonglah aku mengatasi kecemasanku. Jangan hanya berpikir saja, tapi kita mesti diam, kita mesti berkonsentrasi di mana Tuhan Yesus bisa datang dan Roh Kudus, rasakan Roh Kudus datang. Maka ketakutan itu akan ada dan disitulah iman kita diperbesar. Dan disitulah iman kita akan diamplifikasi energinya. Dan kalau sudah amplifikasi energinya, maka kortisol yang tadinya meningkat akan turun. Stres hormon yang tadinya meningkat, yang naik tinggi akan turun. Karena apa? You allow God to happen in our life. You allow the Holy Spirit to works in our life. Jadi jantung yang tadinya kencang detaknya akan menurun. Paru-paru yang tadinya membuang nafas dan lain tergesa-gesa dan berkali-kali, dia akan menurun. Dan kulit kita juga akan menjadi lebih enak. Dan disitulah kita merasakan kasih yang Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi bahaya, kita takut, itu normal. Yesus pun merasakan itu. Tapi begitu kita serahkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Bapa di surga, dan kita minta bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus datang di baitnya. Baitnya di mana? Yaitu di tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga biarkan dia datang ke dalam tempat kediamannya. In the sanctuary of the Roh Kudus, of the Holy Spirit, which is in us. Maka itu kita harus selalu mengkuduskan badan kita. Jangan abuse it, karena why? Itu adalah bait Roh Kudus. Kalau udah bait Roh Kudus, ya bait Allah sendiri. Jadi teman-teman, inilah kenapa kita tidak takut. Karena kita harus membuat tubuh kita selalu kudus dengan Roh Kudus yang datang di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus dalam tubuh kita, maka kita tidak akan merasakan ketakutan. Apa yang Petrus laksanakan pada waktu itu mungkin kalau tidak salah itu kan permulaan daripada Injil. Dia belum mengenal Yesus. Dia belum mengenal banyak sekali apa yang Yesus lakukan. Sehingga dia tidak menyembuhkan, tidak merasakan kesempatan Roh Kudus datang pada dirinya. Tapi kita lihat bahwa memang ada kesempatan di sana sini di mana Petrus menunjukkan ketidakberanian. Bahkan sampai terakhir tetap dia sebagai manusia tidak berani. Nah, kita
Kita sudah tahu cara-caranya bagaimana kalau kita, karena Injil yang ditulis setelah Petrus tidak ada dan kita sudah mengalami dan kita bisa mengajar belajar sendiri bahwa memang di dalam 1 Korintus dikatakan tubuh kita adalah bait Allah. Kasih Allah yang menjadi daging itu tidak adalah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Coba pikirkan di mana Yesus berada. Di mana Yesus berada? Dia adalah diam di antara kita, di dalam tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Dia tidak jadi jauh sana, makanya kalau kita panggil Tuhan Yesus, dia ada langsung di dalam tubuh kita. Dia diam di antara kita, di dalam kita, karena kita adalah baitnya. Jadi ini bukan suatu hal yang sesuatu yang sangat inkonseptual, tapi ini benar-benar sabda, bukan nubuatan, bukan sesuatu hal yang teori, bukan teologi, bukan apa, tapi Tuhan Yesus sudah katakan kita harus mengkuduskan tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga rencana pewahyuan Allah di mana Dia memberikan sejarah keselamatan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa merasakan keberadaannya. Kita bisa merasakan kedatangannya, His presence. Kalau kita membiarkan dan kita membuka tubuh kita agar Roh Kudus dan Tuhan Yesus sendiri datang. Sehingga kita tidak akan menjadi takut. Nah, disinilah teman-teman ya, kita mesti memuliakan Allah. Selalu lewat tubuh kita. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6:20. Tubuh kita adalah altar yang hidup. Dalam makan, tidur, kerja, kita harus menghormati tubuh kita. Karena disitulah Tuhan berkarya. Disitulah Tuhan ada. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari, kalau kita melakukan dalam nama Tuhan dan kita membuka tubuh kita sebagai Tuhan Yesus, ngapain mesti takut? Ngapain mesti despair? Ngapain mesti cemas, anxiety, whatever it is, stres dan lain-lain? Dengan iman itu semua kita bisa patahkan. Why? Because He resides within us. Kalau kita lupa apapun juga malam hari ini, kita jangan lupa bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Karena tubuh kita bait Allah, maka iman kita harus kita sengaja besarkan. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan di dalam kita. Kenapa mesti kita takut kalau ada Tuhan dalam diri kita? Seperti Petrus yang mengalami pada waktu dia ditantang untuk berjalan di atas air. Dia masih merasakan adanya angin. Nah, itu artinya apa ya? Roh Kudus belum datang ke dalam tubuhnya. Sehingga dia tidak, karena apa? Keimanannya rendah. Tapi kalau kita buka, Roh Kudus datang, kita tidak akan takut. Di mana keimanan kita bisa besar, kita akan melawan dengan dada kita yang membusung, kita bisa melawan semua. Kita bisa melawan semua apa yang orang katakan. Kita bisa melawan semua apa yang kemungkinan bisa terjadi. Kita bisa melawan semuanya. Karena apa? Kita bukan berarti nekat. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan bersama kita. Selama kita benar, pasti ada kebenaran dijadikan. Selama kita benar, pasti Tuhan akan membantu. Kenapa di dalam tubuh kita memang ada Tuhan sendiri datang. Jadi kembali lagi kita ingat ya, Paulus di dalam suratnya di Korintus ada 2 kali di dalam 1 Korintus dia mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Naustoteo. Artinya itu bahasa Yunaninya adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah dalam 1 Korintus. Yang pertama 3:16-17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Di sini lagi ditekankan kembali lagi, bait adalah kita semua, tubuh kita yang harus kita kuduskan, yang bukan kita abuse, bukan kita tidak acukan sehingga bait Allah akan murka kalau tubuh kita tidak jaga dengan baik. Dan kalau sudah bait Allah, maka kita jangan takut. 1 Korintus 6:19-20 juga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh kematian Tuhan Yesus. Maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kembali lagi teman-teman, kita jangan lupa ya, jangan lupa siapa yang berdiam diri di dalam tubuh kita, yaitu Allah sendiri, Roh Kudus. Nah, kalau Allah sendiri duduk, apa namanya, Roh Kudus sendiri sudah tinggal di dalam kita, kenapa kita mesti takut? Jangan kita lupa siapa yang berdiam diri dalam tubuh kita, Roh Kudus. Karena ketakutan sendiri. Karena apa? Kadang-kadang kita merasa sendirian. Kita lupa bahwa Tuhan itu datang di dalam tubuh kita. Maka dari itu stress level bisa meningkat, kortisol bisa meningkat, apa namanya, kemudian kecemasan terjadi. Tapi ingat kembali lagi ya teman-teman ya, bahwa tubuh kita bait Allah. Kenapa kita mesti takut bahwa ada Allah di dalam, residing in our body. Allah yang tinggal di dalam diri kita. Ini bukan sekali dua kali, tapi terus menerus. Tapi ya kita harus hidup dengan baik, maka Roh Kudus berkenan dalam kita. Tapi kalau kita kerjanya ngakalin orang, menipu orang, ngapain orang yang melawan apa yang Tuhan ajarkan, bagaimana kita bisa membuat Roh Kudus datang dalam diri kita kalau kita menajiskan tubuh kita, kalau kita tidak membuat tubuh kita kudus, kalau kita selalu tidak care about our body, Tuhan akan tinggalkan kita. Tapi kalau kita tahu bahwa kita selalu berkenan kepadanya, kita melakukan hal-hal yang sesuatu yang membuat dirinya, membuat ia happy, membuat dia gembira, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan janjinya mengatakan, teman-teman ya, bahwa dia akan bersama kita selalu. Di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita, disitulah dia ada. Tapi kalau kembali lagi ya, jangan berdosa, jangan kita berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepadanya karena dia akan kecewa. How can he trust us if he violates our covenant, our janji-janji kita? Dan disinilah semua yang kita ingatkan, bahwa kita harus mengingat bahwa tubuh kita itu bukan milik pribadi kita, tapi milik Allah. Dia adalah bait Roh Kudus. Ya. Dengan demikian, maka kalau memang tubuh kita punya Tuhan dan Tuhan akan membantu kita, maka rasa takut, rasa cemas, rasa apapun juga yang sering mendatangi kita itu kita bisa hilangkan. Kita bisa enyahkan. Karena kehidupan ini, tubuh kita ini adalah milik Allah. Ngapain mesti takut, dan biarkan Allah menguasai tubuh kita. Biarkan Allah menguasai perasaan kita. Biarkan Allah menguasai emosi kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan memastikan bahwa kita tidak dipecundangi, kita tidak harmful, dia tidak dirusak oleh orang lain. Why? Karena kita menyerahkan sanctuary, bait Allah sendiri kepada dia. Dia tidak akan membiarkan hal-hal akan merusak tubuh kita. Karena itu tubuh kita adalah baitnya. Dan disitulah kita harus mempercayakan semuanya dengan iman kepada Tuhan, kepada Allah sendiri. Bahwa memang ketidaktakutan itu berasal dari Dia, karena iman kita yang membuat kita berani. Kita tidak akan kehilangan Allah. Kembali lagi kita katakan bahwa kehilangan daripada Allah, kehilangan ketidakberasaan dari Allah, karena kita tidak merasakan bahwa Allah tidak tinggal di tempat kita. Itulah yang membuat kita merasa takut. Itulah yang membuat kita rasa cemas. Karena ruang kudus yang ada di dalam kita sendiri tidak kita beri Roh Kudus. Kita tidak memberikan altar kasih yang Dia sudah ciptakan. Di mana setiap dari kita adalah ciptaannya, setiap dari kita adalah spesial, dan Dia mau tinggal di dalam kita. Dan kalau Dia tinggal dalam kita, maka kita tidak akan merasakan ketakutan, tidak akan merasakan kecemasan. Ayo, sekarang kalau kita sering takut, sering khawatir, sering cemas, sering apapun juga, hilangkan itu semua dengan iman yang lebih besar. Jadi kita tidak takut, oh ini nanti bakal terjadi ini. Kalau ini saya melakukan ini nanti akan terjadi ini. Hilangkan itu semua.
Memang kadang-kadang kita masih despair, tapi kita bisa merasakan. Mungkin kalau despair 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit is okay, tapi the whole day it's not good. Kalau kita sering di dalam 1 bulan merasakan ketakutan, di dalam 1 bulan kita setiap hari ada saja yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Disitulah tanda-tanda di mana kita tidak merasakan keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, karena kita adalah bait Dia, bait Allah sendiri. Dan kita harus memastikan bahwa Dia datang in His sanctuary, which is in our body, in ourself, and let Him to defeat our emotion. Jangan kita biarkan emosi yang negatif berlarut-larut. Kita pelihara emosi-emosi yang malah harmful, yang harus kita hilangkan adalah karena kedatangan Allah. Perjumpaan dengan Allah dalam hati, semua akan sirna. Semuanya hilang yang negatif-negatif. Hawa-hawa negatif, aura-aura negatif hilang. Bahkan kalau kita takut, lawannya apa? Lawannya marah. Kalau kita sering marah-marah, artinya kita juga tidak membiarkan bait Allah itu diisi oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai emosi kita. Kalau ada Roh Kudus itu, pasti kita harus bisa menguasai emosi kita. Jadi ini lawannya daripada jangan takut. Ada orang yang sangat agresif, maunya marah-marah, merasa berkuasa, egonya sangat tinggi. Itu juga sama. Tuhan tidak hadir dalam dirinya. Di mana Tuhan tidak hadir, maka tidak ada kasih. Dia tidak bisa menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Kalau dia tidak bisa menunjukkan kasihnya pada orang lain, pasti dia emosian. Dia suka marah. Dia suka masalah, punya masalah. Kalau kita sudah merasakan setiap hari kita mau marah-marah, tolonglah ingat bahwa Tuhan ada. Dia tidak mau kita selalu marah-marah. Bahkan salah satu promise daripada Roh Kudus yang diberikan Tuhan setelah Tuhan Yesus naik ke surga adalah Roh yang akan datang yang membuat diri kita lebih damai. Roh kedamaian. Di mana kita akan merasakan kasih sayang Tuhan. Disitulah di mana dia bekerja. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Jangan takut, tapi juga jangan terlalu agresif. Dengan demikian, maka kita akan merasakan ritme kehidupan kita adalah yang diatur oleh Roh Kudus sendiri. Di mana kita tidak akan, kadang-kadang kalau kita merasakan, oh ya kok tidak diberasa, tapi dia ada dalam situ. Di dalam tubuh kita ada Roh Kudus. Tapi sering kita ignore masalahnya. Dan disinilah berdoa dengan Tuhan itu. Rasakan bahwa di situ adalah kasih. Kasih tidak jauh di surga, tidak di surga sana. Kasih tidak di mana-mana, tapi ada di dalam kita. Itu sebetulnya pesan yang sangat dahsyat, yang luar biasa yang harus kita ingat dan seringnya kita lupa ya teman-teman ya. Bahwa Tuhan tuh ada, selalu ada. Di mana dia? Di dalam diri kita. Itu yang kita diajarkan ya. Mari kita kembali. Mari kita kembalikan Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita kembalikan hati kita yang tulus karena Roh Kudus sudah datang, di mana kita akan harus yakin bahwa iman dari Allah sendiri Roh Kudus yang dari Allah sendiri menghampiri kita dengan iman yang lebih besar. Karena Tuhan akan melihat setiap hari kehidupan kita. Tuhan akan merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia tahu loh kalau di kita itu benar-benar merasakan kita masih takut terus. Dia tahu, dia merasakan, aduh anakku, kenapa ya aku udah ajarin kamu untuk tidak takut. Karena aku sendiri ada di dalam diri kamu, tapi kamu tidak pernah mengadakan keberadaanku di dalam dirimu. Dan engkau membiarkan emosi negatif itu selalu menguasai dirimu. Sayang sekali anakku. Sayang sekali karena aku sudah memberikan rohku kepadamu dengan cuma-cuma engkau bisa menggunakan, tapi engkau tidak pernah peduli. Engkau hanya mikirin dirimu saja. Kamu merasakan engkau yang paling benar. Padahal aku selalu ada di sana. Sayang sekali. Nah, dengan demikian maka kita penuh kesadaran. Treat your body as a sanctuary of God. Mari kita kembalikan tubuh kita sebagai tempat bait Allah, bait Roh Kudus. Dan kalau kita melakukan demikian, maka hidup kita lebih sejahtera. Kita nggak usah minta-minta lagi, tapi Tuhan sudah ada dalam tubuh kita.
Tuhan sudah berada dalam perasaan kita, dalam hati kita. Dan kalau kita dihadapkan dengan sesuatu yang tampak yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iman yang sekecil pun, kata Tuhan Yesus, bisa memindahkan gunung. Apalagi jalan di atas air. Kalau Tuhan sudah mau terlebih dahulu datang dalam hidup kita, kenapa kita harus menolaknya dan kita tidak merasakan betapa kasihnya begitu besar? Dia datang terlebih dahulu dalam hidup kita. Ya, sebagai kesimpulan, janganlah takut. Karena kita bisa menguasai semua masalah-masalah karena Tuhan ada dalam diri kita sendiri. Kita adalah bait Allah. Ini bukan cuma ngomong-ngomong, bukan metafora, tapi kejadian. Ini adalah promise. Ini adalah janji yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kita tergoda untuk tidak merasakan Tuhan. Kadang-kadang kita tergoda, iman kita masih kecil. Kita masih ketakutan, kita hidup di dalam stres, condition yang stres. Tapi jangan takut. Karena semuanya akan bisa dihilangkan, semuanya akan bisa dikembalikan. Dan kalau kita membiarkan Roh Allah bekerja di dalam dengan iman kita yang begitu besar, maka Tuhan akan memberikan kedamaian sejati. Tuhan akan memberikan kesejahteraan, di mana kasih karunia yang besar, yang paling besar yang Dia berikan pada kita adalah hidup kita adalah normal. Hidup kadang-kadang memang ada masalah ini itu, tapi kita akan menghadapinya dengan syukur, ya Tuhan. Aku sudah hidup bersama Engkau. Aku sudah membiarkan kehidupan apa yang firman-Mu, sabdamu yang Kau ajarkan. Aku sudah melakukan itu semua. Apabila aku masih di dalam kesempatan di mana aku mengalami kesulitan, aku terima dengan senang hati. Tetap aku bersyukur, buatlah aku menjadi channel of your peace. Kedamaian yang aku bisa berikan kepada sesamaku. Nah, itulah bukan itukah perintah Yesus? Kalau kita takut, emosi negatif, bagaimana kita bisa memberikan kedamaian berkat pada orang lain? Kita nggak bisa karena kita terkungkung dan dikuasai oleh emosi-emosi negatif itu. Tapi kita balikkan emosi negatif menjadi emosi positif dengan bantuan Allah karena kita tahu Roh Kudus selalu ada dalam diri kita. Dan disitulah kita menang. Disitulah kita akan bersyukur. Disitulah kita merasakan kedamaian yang abadi di dalam kasih yang kita rasakan begitu besar. Kita rasakan bahwa benar-benar Tuhan itu bersama kita dan kasihnya yang begitu besar pada kita. Sehingga kita tidak takut menghadapi apapun. Dia adalah selalu seorang penolong. Dia akan menolong kita dan dia bahkan di dalam diri kita. Dan kita harus menghargainya. Dan karena itu jangan takut ya teman-teman ya. Mulai sekarang jangan takut. Karena Tuhan bersama kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam bayinya yaitu tubuh kita. Amin. Ya. Oke, kita dengarkan